Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, setelah di segmen sebelumnya kita berbicara mengenai kenapa sih gitu ya swamedikasi itu bisa terjadi dan peranan apoteker itu di mana sebetulnya dalam proses swamedikasi. Nah, di part ini kita akan membahas mengenai apa sebetulnya swamedikasi. Ya, ini adalah definisi dari swamedikasi. Jadi, swamedikasi itu merupakan upaya pengobatan diri sendiri oleh masyarakat dengan menggunakan obat-obatan non-resep atas inisiatif sendiri untuk mengobati penyakit ringan atau gejala yang dikenali sendiri. Ya, jadi keywordnya bisa dilihat di sini, keywordnya adalah oleh diri sendiri, maksudnya ini masyarakat secara mandiri, secara sadar ya ingin melakukan pengobatan untuk dirinya dan oleh dirinya sendiri gitu ya. Nah, tapi di sini juga ada kata kunci lain bahwa proses pengobatannya itu menggunakan obat-obatan yang non resep ya. Ini keywordnya ya. Dan hal yang paling penting dari definisi yaitu untuk mengatasi penyakit ringan. Jadi kalau kategorinya penyakitnya sudah tidak bisa dikatakan ringan, nah itu tidak cocok ya atau tidak bisa dilakukan atau diatasi dengan swamedikasi. Nah, dari definisi ini kita bisa jabarkan nih obat-obatan non resep itu ada apa saja ya. Ada obat bebas terbatas, dan juga OWA atau obat wajib apotek. Nah, obat bebas ini tentu pastilah teman-teman udah tahu ya yang logonya warna hijau, ya garis pinggirnya warna hitam, kemudian obat bebas terbatas warna biru dan juga garis pinggirnya warna hitam, tapi dengan syarat-syarat tertentu ya boleh diberikannya. Nah, kemudian yang terakhir ada obat wajib apotek. Nah, obat wajib apotek ini bisa mengikuti peraturan ya terkait dengan daftar wajib apotek ada apa saja. Kemudian selain dengan obat yang tadi disebutkan, obat bebas terbatas, dan OWA, nah bisa juga proses pengobatannya ini dibantu dengan produk-produk lain ya, misalnya suplemen makanan, vitamin dan mineral, juga obat-obatan herbal atau obat bahan alam ya. Oke, ini saya ulas lagi ya. Tadi udah disebutkan bahwa obat bebas itu ya adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Ya, ini tandanya atau logonya. Kemudian kalau obat bebas terbatas, ini obat yang masuk ke dalam ya obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan. Ya, tanda khusus pada kemasan dan etiket obat ya adalah lingkaran biru ya, dan juga ada warning box-nya. Ya, jadi kalau untuk obat bebas ini memang tidak fleksibel ya dari obat bebas terbatas itu tidak fleksibel obat bebas ya. Jadi walaupun bisa diberikan, nah syaratnya itu harus utuh satu kemasan karena di dalam kemasannya ada warning box seperti ini. Ya, jadi ada P1, P2 dan seterusnya. Nah, ini penting untuk dibaca dan diketahui oleh pasien yang akan melakukan swamedikasi karena dengan membaca ini ya harapannya bisa lebih aware gitu ya atau bisa lebih waspada gitu ya terhadap obat yang sedang digunakan. Nah, biasanya warning box-nya ini diperoleh atau diketahui dalam satu bentuk kemasan utuh. Jadi misalnya kalau mau beli obat yang tetes mata, nah itu berarti harus satu amplop gitu ya dengan amplop-amplopnya. Karena peringatannya ada di amplop tersebut. Oke. Selanjutnya ini obat wajib apotek. Nah, ini ada keputusan Menteri Kesehatan ya, ini ada daftar obat nomor 1, daftar obat wajib apotek ya, maksudnya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, sementara ini memang sejauh ini sampai sekarang ada 3 daftar obat wajib apotek yang
harus diketahui dan juga harus dibaca, dan itu menjadi panduan ya dalam memberikan atau melakukan swamedikasi. Nah, karena daftar obat wajib apotek ini kenapa bisa dijadikan panduan? Jadi ada restriksinya ya di daftar obat wajib apotek ini. Misal restriksinya itu berapa jumlah yang boleh digunakan. Kemudian selain itu ada syarat lain yang menjadikan seseorang boleh menerima obat tersebut. Misalnya pernah diresepkan obat yang sama gitu ya oleh dokter untuk penyakit yang sama. Ya, itu ada restriksinya. Jadi semua informasinya atau peraturannya ada di daftar obat wajib apotek ini. Oke. Nah, itu tadi kita masih berbicara mengenai definisi dari swamedikasi ya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai keuntungan swamedikasi. Tentu ya swamedikasi itu ya seperti yang kita gambarkan gitu ya, kita bayangkan ya prosesnya memang lebih praktis dan lebih mudah ya daripada seseorang ya harus pergi gitu ya, berkunjung ke dokter, kemudian melakukan serangkaian proses dan lain sebagainya. Ya padahal kan ini hanya untuk penyakit ringan. Jadi sebetulnya lebih praktis dan memang lebih mudah dilakukan kalau konteksnya hanya untuk penyakit ringan. Dan ya tentunya lebih murah dan ekonomis karena setidaknya akan mengurangi biaya untuk pemeriksaan dokter, kemudian biaya administrasi misalnya apabila diperiksa di klinik dan lain sebagainya. Ya, ini lebih ekonomis, lebih murah ya. Kalau mungkin teman-teman belajar tentang farmakoekonomi itu juga akan nyerempet-nyerempet kalau misalnya kalau harus ke dokter, belum misalnya bawa keluarganya, nanti keluarganya di jalan mau jajan lah, lapar atau gimana. Nah, dengan swamedikasi kan ya udah nggak perlu ngantri lama gitu, jadi nggak ada biaya keluar untuk jajan dan sebagainya ya. Jadi lebih banyak lah faktor yang memberikan kontribusi murah gitu ya. Jadi nggak hanya dari pengobatannya saja, tapi dari prosesnya juga tidak memerlukan banyak biaya. Kemudian keuntungan lainnya adalah obatnya mudah diperoleh ya. Ya karena memang tadi obat-obatannya itu adalah obat bebas terbatas, dan obat wajib apotek yang seharusnya di beberapa apotek obat-obat tersebut ketersediaannya ada ya. Di beberapa apotek ketersediaannya ada sehingga mau melakukan swamedikasi di apotek manapun itu obatnya akan mudah diperoleh. Kemudian keuntungannya adalah efisien, ya efisien karena bisa mencapai tujuan pengobatan ya untuk mengatasi gejala penyakit ringan ya dan memberikan efek gitu ya pengobatannya, dan juga tidak memerlukan biaya yang sangat besar. Jadi lebih efisien memang sebetulnya ya. Oke, selanjutnya obat dapat dipercaya. Nah, maksudnya obat dapat dipercaya karena membeli obatnya atau melakukan swamedikasi ini tadi harus memerlukan pemantauan ya atau dukungan atau bantuan dari farmasi atau apoteker. Nah, pengelolaan obat di apotek ya oleh apoteker itu tentu memenuhi ya syarat-syarat yang diharuskan. Ya, misalnya kalau di apotek itu mengikuti ke Permenkes nomor 7, saya lupa lagi ya, antara 74 kalau nggak salah ya, 74 tahun 2000, 74 mah puskesmas ya, 73 berarti tahun 2016 ya. Itu kan di situ ada standarnya, standar pelayanan kefarmasian di apotek ya, termasuk standar bagaimana dalam mengelola obat-obatan di apotek. Nah, tentu karena sudah ada peraturannya, jadi obat yang diterima oleh pasien itu terjamin kualitasnya, kemudian mutunya, karena proses penyimpanan atau pengelolaannya juga oleh apoteker yang memang mengerti dan berwenang dan juga mengetahui mengenai peraturan apa yang menjadi acuan dalam proses pengelolaan. Yaitu ya, jadi obatnya dapat dipercaya. Nah, inilah keuntungan dari swamedikasi. Kemudian keuntungan yang terakhir ini adalah akan aman jika digunakan sesuai dengan
petunjuk ya. Maksudnya petunjuk di sini disesuaikan dengan ya informasi dari apoteker bagaimana cara penggunaan obatnya dan kapan harus ke dokter gitu ya. Apabila kondisi tidak kunjung membaik gitu. Oke, selanjutnya ini ada kerugian ya tentang swamedikasi. Ya tidak menutup kemungkinan ya bahwa kerugian dari swamedikasi ini dapat muncul atau dapat terjadi. Misalnya yang pertama ada kesalahan dalam mendiagnosis. Ya karena tadi ya penyakit yang diatasi dalam swamedikasi itu adalah penyakit ringan. Tapi sebetulnya ada kemungkinan ya bahwa gejala yang muncul dari penyakit yang dianggap ringan ini sebetulnya adalah bukan gejala dari dugaan penyakit, tapi bisa saja misalnya gejalanya itu adalah gejala dari penyakit yang lebih advance lagi atau lebih serius lagi. Nah itu bisa terjadi ya ketidaktahuan gitu ya dalam membedakan ini sebetulnya memang penyakitnya itu mengarah ke penyakit ringan atau sebetulnya sudah penyakit yang berat gitu. Itu kemungkinan ya dapat terjadi ya kesalahan dalam mendiagnosis. Kemudian ada juga kesalahan dalam memilih terapi. Ya misalnya kalau kesalahan dalam memilih terapi yang paling mungkin terjadi misal pertama memilihkan obat yang ternyata tidak cocok. Tidak cocoknya bisa jadi menimbulkan alergi atau reaksi hipersensitivitas itu misalnya ya. Atau kedua memilih obatnya itu yang sebetulnya dia bukan lini terapi pertama misalnya ya pada kondisi pasien dengan kondisi-kondisi tertentu gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Kesalahan dalam memilih terapi, jadi kurang tepat ya, atau misalnya malah menimbulkan efek samping yang lebih berat gitu yang dirasakan oleh pasien gitu. Kemudian kerugian swamedikasi yang lain yang berpotensi terjadi diantaranya dapat menimbulkan efek samping. Ya ini kalau yang ini sih walaupun tidak swamedikasi ya ataupun kalau pengobatan yang diperiksa ke dokter kemudian dapat resep ya namanya efek samping memang ada potensi terjadi ya. Oke. Selanjutnya ada kegagalan mengetahui kontraindikasi, interaksi obat, peringatan dan juga perhatian. Nah, ini karena kembali lagi kita sebagai farmasi membantu proses swamedikasi itu hanya untuk penyakit ringan. Jadi faktor-faktor lain yang berpotensi sebetulnya menimbulkan gejala yang sama padahal itu adalah bukan karena penyakit yang dimaksud dan faktor-faktor lain dari kondisi tubuh pasien. Nah bisa jadi itu memang tidak menjadi fokus perhatian dari seorang farmasi ya, seorang apoteker ya karena beda ranahnya ya dengan dokter. Kalau dokter memang ranahnya mendiagnosis, jadi kemungkinan itu akan dia tepis atau akan dihilangkan. Nah, beda dengan kita sebagai farmasi. Jadi kita fokusnya ke kondisi penyakit ringan dan bisa jadi kita tidak memperhatikan kondisi-kondisi yang khusus yang sebetulnya kondisi itu adalah memerlukan peringatan atau memerlukan perhatian atau bahkan kondisi tersebut adalah kontraindikasi gitu. Kemudian kesalahan dalam dosis dan cara penggunaan. Nah ini bisa jadi memang ada dua kemungkinan ya kalau di kesalahan dalam dosis. Bisa jadi dari farmasisnya atau dari apotekernya memang ya tidak update ilmu misalnya atau tidak mengetahui perubahan regimen tentang dosis, atau bisa jadi pasiennya yang tidak mendengarkan dengan baik saat apoteker menjelaskan dosis dan juga cara penggunaan. Selanjutnya kesalahan penyimpanan obat ya atau penggunaannya. Nah, penggunaan yang telah kadaluarsa. Nah, ini juga ada potensi kesalahan dalam penyimpanan obat ya kalau misalnya apotekernya tidak menjelaskan atau kalau pasiennya tidak fokus ya mendengarkan ketika apoteker menjelaskan.
Nah, ini bisa berpotensi terjadi kesalahan dalam penyimpanan obat. Nah, kalau terjadi kesalahan dalam penyimpanan obat kan itu akan mempengaruhi ya untuk obat-obatan yang sensitif gitu ya, yang dengan kondisi penyimpanan, nah itu akan mempengaruhi efektivitasnya. Atau misalnya obatnya itu pernah dibeli nih sama pasien, pernah dibeli untuk sesuai medikasi, kemudian digunakan dan karena masih sisa ya udah disimpan. Nah, kemudian 3 tahun berikutnya mengalami gejala yang sama gitu ya, dan masih ingat oh iya obat yang waktu dulu tuh masih ada. Nah, itu dikonsumsi tanpa memperhatikan tanggal kadaluarsa. Nah, itu juga ada potensi kemungkinan ya terjadi kerugian dari suatu medikasi. Oke, selanjutnya saya akan singgung mengenai proses konseling soal medikasi ya. Nah, ini ada 3, ini menurut skema pemikiran saya ya, atau bahasanya biar teman-teman lebih mudah menerima. Jadi yang pertama ketika melakukan konseling tentu adalah proses identifikasi terlebih dahulu. Yang kalau di mata kuliah KIO teman-teman lakukannya dengan bertanya gitu ya, menanyakan ya apa sebetulnya kondisi yang sedang terjadi. Ya, kemudian setelah mengumpulkan informasi selengkap-lengkapnya melalui proses identifikasi, barulah dianalisis. Ya, tapi sebetulnya ketika keberjalanan konseling gitu ya, atau keberjalanan proses medikasi antara identifikasi dan analisis itu bisa terjadi secara bersamaan. Jadi sambil mulut itu bertanya gitu ya tentang kondisi pasien, di sini di dalam pikiran itu sambil mikir, oh kira-kira ini rekomendasi obatnya apa. Nah, setelah itu barulah diberikan rekomendasi ya kepada pasien.